Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya akan nyapa terlebih dahulu dah. Apa kabarnya, saudara? Semua baik ya? Semua baik, puji nama Tuhan. Nah, saya akan menyampaikan sore hari ini dengan satu judul firman Tuhan, True Love. Ya, jadi karena masih bulan Februari, menyambung kembali firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala tentang kasih, saya juga akan menyampaikan tentang kasih pada malam hari ini, pada sore hari ini, ya, kasih sejati. Tolong tampilkan ayat-ayat yang sudah saya berikan tadi, karena ini cukup tidak terlalu banyak sih, 4 ayat, tapi saya ingin mengajak saudara untuk membacanya bersama-sama, ya. Boleh ya? Oke, bentar. 1 Korintus ini ayat yang paling terkenal untuk yang dasar-dasar kasih begitu. 1 Korintus pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ya, cukup sampai di situ. Saudara, sekedar mengingatkan apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala minggu lalu, saudara. Bapak Gembala menyampaikan ada 4 jenis kasih melalui bahasa Yunani, yaitu storge, membacanya begitu ya, Pak Rusdi ya. Jadi storge itu kasih antara ayah dan anak, ya, antara saudara-saudara sekandung. Lalu phileo itu kasih persahabatan. Lalu kasih eros itu kasih yang terjalin antara pria dan wanita normalnya, begitu ya. Saya katakan harus ini normalnya. Kalau ada di gereja tidak normal ya bertobat mumpung Tuhan belum datang. Begitu ya saudara, normalnya begitu. Jadi ini kasih yang tidak boleh terjadi sebelum resmi menjadi suami istri. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak-anak supaya dijaga. Saya dulu prinsipnya menjaga kekudusan. Artinya begitu ya, menjaga kekudusan. Sebelum pernikahan tidak melakukan apa-apa supaya rumah tangganya diberkati. Itu saya pegang betul. Ya, itu saya pegang betul. Nah, kita hidup di tengah dunia yang sangat liberal, modern, bebas, ya saudara. Tetapi kita harus tampil beda, amin. Kita harus tampil beda. Nah, kasih ini tidak boleh terjadi sebelum terjadinya pernikahan, pemberkatan pernikahan. Itu tidak boleh. Nah, tapi terserah pilihan kepada Anda saudara sekalian. Lalu yang terakhir adalah kasih agape. Kasih ini adalah yang disebut true love, kasih sejati. Nah, saudara, apa yang terkandung di dalam kasih sejati ini? Yang pertama, itu kasih yang rela berkorban. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-13, tolong media. Ya, Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ya, Yohanes pasal 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya. Inilah yang dinamakan kasih yang rela berkorban. Kalau tidak rela berkorban, itu bukan namanya kasih agape. Jadi saudara pergi ke gereja ini berarti ada kasih agapenya. Korban apa? Korban bensin. Korban apa? Korban persembahan.
Nah, ya. Tapi sebenarnya itu karena kita mengasihi Tuhan, maka kita datang kepada Tuhan. Ada korban, ada sesuatu yang harus kita berikan kepada Tuhan. Lalu apa yang terkandung di dalam kasih agape itu? Kasih tanpa perhitungan. Tidak hitung-hitungan. Ya saudara, itu kita mestinya juga kepada Tuhan harus demikian, karena Tuhan pun melakukan yang tidak hitung-hitungan kepada kita. Di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20, sebab kamu telah dibeli dan hargamu telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita ini sudah dibeli dan harga kita telah lunas dibayar, saudara. Dia tidak hitung-hitungan sama kita. Separuh sajalah aku melakukan ini. Enggak. Ya, dia tuntas lakukan penyelamatan untuk manusia yang berdosa. Ini apa artinya? Ini kasih yang tidak perhitungan. Ya, kita itu enggak boleh hitung-hitungan sama Tuhan. Ya, kita lakukan itu, kalau kita enggak hitung-hitungan sama Tuhan, kita pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita pasti diberkati oleh Tuhan. Ketika saya pindah ke gereja ini, saudara, per 1 September tahun lalu, saya itu kan biasa melayani, ya saudara, biasa melayani. Tapi setelah sampai di sini September, saya enggak dikasih tunjuk WL, ya enggak apa-apa sih, ya enggak apa-apa. Saya ini pengkhotbah, tapi Pak Rusdi juga enggak enggak nyuruh-nyuruh saya khotbah. Ini kenapa ya? Ya, saudara, karena prinsip saya sama Tuhan enggak hitung-hitungan begitu. Nah, setelah seperti yang disampaikan oleh Bapak Gembala, sesuatu dulu yang harus diperdengarkan kepada saya. Ini loh isiannya rumah tangga GBIC itu tuh seperti ini. Oh iya, gitu. Enggak apa-apa. Ya begitu sampai pada poin yang ketiga, nanti karena semua melayani itu tidak mendapatkan apa-apa, artinya tidak ada yang dapat apa? PK. Iya, termasuk Bu Hatin juga enggak apa-apa. Enggak dapat apa-apa. Oh iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nah, pada waktu itu beliau sudah bilang sama saya, kalau yang untuk ini kan Bu Hatin enggak perlu, siapa bilang? Siapa bilang enggak perlu, joking ya. Ya, tapi saya tahu bahwa apa yang kita lakukan untuk Tuhan tanpa itu perhitungan, enggak hitung-hitungan sama Tuhan, Tuhan pasti memberkati kita. Kalau engkau secara finansial tidak dapat dari sini, Tuhan bisa beri dengan cara yang berbeda. Ya, saya ke sini itu berarti saya ingat saya seperti kembali ke rumah sendiri. Karena gereja saya pun tidak demikian, kecuali pengkhotbah memang dapat. Ya, apalagi saya itu full time zaman dulu. Zaman dulu itu saja pengen jam saya mesti berdoa. Sungguhan nih saudara. Aduh pengen jam itu, enggak punya duit. Ya, tapi saya memang full timer. Sudah full timer, enggak punya om ganteng lagi. Jadi ya waktu itu makanya jadi perhatian gereja gitu ya. Jadi saya WL, saya guru sekolah minggu, saya pembicara di gereja. Semua saya lakukan untuk Tuhan, enggak hitung-hitungan juga. Ya, tapi Tuhan pelihara sampai sekarang ini. Makanya kita jangan hitung-hitungan juga. Ya, kalau kita itu tidak hitung-hitungan dengan Tuhan, Tuhan sanggup memberkati kita. Amin. Nah, itu yang terdapat di dalam kasih agape, selain rela berkorban tanpa perhitungan, dan yang ketiga tanpa syarat. Ya, kasih tanpa syarat seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Gembala minggu lalu. Coba kita akan membaca Timotius pasal yang pasal 1 Timotius pasal yang pertama. 1 Timotius pasal yang pertama ayat 13 sampai 16, demikian bunyinya. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas. Ini berbicara tentang siapa? Rasul Paulus. Sekali lagi saya ulangi. 1 Timotius pasal
yang ke 1 ayat 13 sampai 16. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah dari kasih karunia kita, Tuhan kita, itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus yang datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan ke seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Pengertian kasih yang tanpa syarat itu apa, saudara? Paulus itu hidupnya sangat kejam. Kita tahu toh ceritanya. Paulus itu menyiksa jemaat-jemaat yang beribadah kepada Tuhan, diseret dan dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi apa? Tuhan tetap mengasihi. Tuhan itu mengasihani Paulus itu. Dan karena kasih karunia-Nya, justru dari itu Paulus menjadi contoh bahwa Tuhan itu kasih-Nya tidak bersyarat. Ya. Paulus sudah melakukan kejahatan. Kalau kamu sudah melakukan kejahatan, buat apa aku menyelamatkan engkau? Tetapi kamu sudah banyak berkorban untuk gereja, maka aku menyelamatkan engkau. Enggak, saudara. Ya, kasih Tuhan itu tidak bersyarat. Untungnya demikian. Banyaknya kasih manusia harus dengan syarat. Tetapi puji syukur kita punya Tuhan yang tanpa syarat mengasihi kita. Ya, yang cantik, yang kurang cantik, yang ganteng, yang kurang ganteng, yang kaya, yang kurang kaya, semua dikasihi oleh Tuhan. Ya, karena Dia memiliki kasih agape. Ya, kita harus punya itu di dalam kehidupan kita supaya kita menjadi orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Nah, saudaraku, beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang kasih sejati ini, true love ini. Apa yang perlu kita ketahui? Yang pertama, kita harus memposisikan kasih sejati itu dengan benar. Ya, yang pertama, yang harus kita ketahui tentang true love itu apa? Kita harus memposisikan kasih sejati itu dengan benar. Kita akan melihat satu ayat di dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Janganlah kiranya kasih dan setia. Kalau Bapak Ibu membaca ayat pertama dan kedua, itu tidak berbicara tentang kasih. Nanti dilihat ya, Amsal pasal 3 ayat 1. Tetapi start ayat yang ketiga, tapi bukan berarti seterusnya bicara kasih, enggak. Baru ayat yang ketiga Amsal 3 ini berbicara tentang kasih dan setia. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Itu yang Tuhan katakan tentang kasih. Tempatnya di mana, saudara? Di mana tempatnya kasih? Kalungkanlah dulu. Lihat, perhatikan ini. Ya toh? Kalungkanlah itu pada lehermu. Jadi kasih itu harus di sini. Ini maksudnya apa toh? Saudara, saya merenungkan firman Tuhan. Kenapa kok kasih itu tuh harus dikalungkan di sini, saudara? Supaya dilihat. Supaya dilihat orang. Saudara tahu bahwa orang pakai kalung itu kadang-kadang tujuannya macam-macam.
Aku punya ya aku pakai. Gitu ya. Yang punya pakai aja, nggak apa-apa. Pakai aja. Ya. Kalungkanlah itu pada lehermu. Yang punya. Supaya apa? Dilihat. Nggak apa-apa. Dilihat orang nggak apa-apa. Malah kadang-kadang orang di mana di Australia ini kan orangnya blak-blakan gitu ya. Saya biasa ketemu customer itu dia langsung misalnya saja langsung pegang loh. Cincinmu bagus ya. Gitu ya. Bagus loh cincinmu. Langsung. Lah kalau orang Asia kan enggak seperti itu ya. Cuma dilirik tok. Cincinnya bagus rek. Kalungnya bagus loh. Gitu. Saya beberapa tahun yang lalu itu menyaksikan di YouTube sih ya. Jadi artis-artis Indonesia yang kaya-kaya itu punya kalung model tertentu. Dari belakang ini sampai depan ini semua berlian, saudara. Bagaimana Pak Gembala? I hope so. Ban-ban Kamsia ikut menyalurkan keinginan saya. Ya, saudara, itu harganya enggak sekedar puluhan juta. Enggak tahu sampai ratusan juta atau bagaimana. Beberapa artis itu punya modelnya hampir sama. Saudara, setiap kali ada acara orang ini pakai itu. Tujuannya supaya apa? Dilihat. Loh enggak masalah. Saudara. Enggak masalah. Baik orang itu tujuannya memang show off atau apa enggak masalah. Karena memang pakai sesuatu itu orang bakal melihat. Lah ini Tuhan pun mengajarkan kepada kita. Janganlah hendaknya kasih setia itu meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu supaya dilihat orang kasih itu. Engkau harus menjadi orang yang bisa dilihat kasihnya. Amin. Sama orang lain. Firman Tuhan mengatakan demikian Filipi pasal 4 ayat yang kelima. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Kebaikan itu karena wujud mengasihi. Karena ada kasih makanya bisa berbuat baik. Tidak apa-apa ini firman Tuhan. Supaya dilihat oleh orang. Makanya Tuhan pun memfirmankan ini kepada kita. Kalungkanlah itu pada lehermu. Supaya dilihat orang. Kasih itu harus bisa dilihat oleh orang. Kalau tidak bisa dilihat memang tidak akan bisa menjadi berkat. Makanya perlu ditampilkan. Nah itu fungsinya. Yang kedua fungsinya supaya menjadi gaya hidup. Halo. Kalungan itu gaya hidup. Saya perhatikan Tante Flora. Ya, tidak apa-apa ya Tan ya. Setiap kali datang saya lihat hari ini beliau antara gelang dan kalung. Dulu saya pertama bertemu itu katanya beliau bikin sendiri, ngeronce sendiri. Tidak tahu ini ngeronce sendiri atau enggak. Ya, enggak, ya. Sering kali pakai. Lah Tante Flora memang gayanya begitu. Ya, gayanya memang begini ini. Seneng kalungan, aksesoris, pakai bajunya hitam, kalungnya putih. Begitu, dibikin serasi. Itu gaya hidup beliau. Lah kiranya kasih itu menjadi gaya hidupnya kita sebagai anak-anak Tuhan. Katakan amin. Kasih itu harus menjadi gaya hidup kita. Itu cirinya orang Kristen. Mengasihi, mengasihi dan mengasihi. Dikalungkan supaya dilihat orang. Dikalungkan supaya apa? Itu jadi gaya hidup kita. Katakan kepada kanan kiri, ayo gaya hidupnya kasih. Ya, saudara,
Itu harus seperti itu. Gaya hidupnya harus kasih. Ya, karena Tuhan kita itu Tuhan yang penuh kasih. Nah, selain dikalungkan, itu apa tadi? Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Ditulis. Nah, perhatikan kata ditulis. Ditulis itu supaya dia apa? Supaya apa kalau ditulis? Diingat. Ya. Diingat. Saya ini sering ngomong sama suami saya. Saya tahu bahwa manusia itu tambah lama tambah merosot kan begitu ya firman Tuhan ya. Manusia jasmani semakin hari semakin merosot, tetapi manusia batinnya harus dibaharui dari hari ke sehari, itu firman Tuhan. Manusia lahiriah akan merosot. Telinga pendengaran jadi berkurang. Daya ingat mulai lupaan gitu ya. Saya sampai mau ngomong lalian. Bahasa kuo ini saudara. Ya, jadi lupa begitu. Ya, itulah manusia. Makanya adanya firman Tuhan ditulis, dicetak, diperbanyak itu supaya semua orang Kristen membaca dan mengingat senantiasa. Karena apa? Pada dasarnya kalau tidak diingat-ingat menjadi lupa. Makanya Tuhan suruh tuliskanlah itu. Ditulis, saudara. Saya pesan sama suami saya, kok sudahlah akui saja bahwa sudah mulai lupa. Kalau mau apa-apa tuh ditulis, ditempel tuh di tas kerjanya. Besok membawa cup, besok membawa powder apa, begitu. Ditulis supaya sampai di rumah bisa dibawa, nggak ketinggalan, nggak lupa, begitulah. Saya juga bilang sama suami saya, tanyakan kepada suami saya, Om ganteng itu, ya. Saya bilang, kok kalau Koko nggak dengar, saya nggak akan marah. Jadi kalau dia nggak dengar, saya nggak pernah marah. Saya akan ulangi. Tetapi kalau dia lupa, saya rada naik. Lupa, begitu. Maksud saya begini loh saudara. Nanti kalau dia menjadi lupa, dia bangun tidur loh. Siapa ini? Mateng saudara saya. Ya, siapa ini? Makanya saya bilang sama dia, kalau sudah lupa begitu, ayo coba diingat-ingat. Itu katanya terapinya demikian. Teman saya bilang, kalau sudah mulai lupa, ayo diingat-ingat. Misalnya, ayo di mana ya? Taruh sesuatu ini di mana? Begitu. Itu harus diingat-ingat. Mau ngomong apa? Aduh, kok lupa ya? Harus. Oh jangan. Oh ya sudah lupa. Jangan. Tapi terus ingat apa ya? Mau ngomong apa ya? Sambil jalan juga nggak apa-apa. Ya. Modar-mandir sampai akhirnya ketemu. Harus sampai ketemu. Supaya apa? Melatih daya ingat kita terus, tidak akan jadi pikun. Gitu ya saudara ya. Nah makanya sampai Tuhan pun mengatakan tuliskanlah kasih dan setia itu pada loh hatimu, ditulis supaya tidak lupa. Mengapa di hati? Mengapa di loh hati? Dengan tujuan apa? Kita mengasihi itu dengan sepenuh hati. Amin. Dengan sepenuh hati kita. Jangan dengan separuh. Apalagi tanpa hati. Loh, mengasihi tanpa hati bisa enggak? Bisa. Dengan separuh hati ya bisa. Tapi Tuhan tidak mau mengajarkan itu untuk kita. Tuhan mau supaya kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Tidak boleh separuh hati. Apalagi tanpa hati. Roma pasal 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura loh. Kasih itu enggak boleh pura-pura. Ya. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kalau mengasihi itu harus dengan kasih yang tulus. Harus dengan sepenuh hati. Enggak boleh pura-pura. Oh dari jauh. Dipeluk. Tapi setelah misalnya saja demikian. Itu berarti kasih yang pura-pura. Kita tidak boleh seperti itu, ya. Kita jangan sampai seperti itu. Makanya Tuhan katakan, kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu.
Ya, yang perlu kita ketahui yang pertama itu saudara, bahwa kita itu harus memposisikan kasih sejati itu dengan benar. Yang kedua, kita harus meningkatkan kualitas kasih. Ya, tadi diposisikan secara benar, sekarang ini yang kedua kita harus meningkatkan kualitas kasih. 1 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Macet ya. Nah, oke. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Perhatikan kalimat seperti ini. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain. Yang pertama dikatakan kasih seorang terhadap yang lain. Itu bisa saja hanya 1 atau 2 orang saja. Tetapi Tuhan mau supaya kasih kita meningkat, bukan hanya kepada semua, bukan hanya satu dengan yang lain, tetapi kepada semua. Tuhan mau kita itu memiliki kasih yang bertambah-tambah. Tidak hanya satu orang, oh karena kamu memperhatikan aku, maka aku mengasihi engkau. Oh karena kamu sudah sering kali ngasih aku juga akan mengasihi kamu dan aku mengasihi engkau. Itu mah orang dunia bisa kerjakan. Tetapi anak Tuhan tidak demikian, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bisa mengasihi satu orang dan kita harus bisa mengasihi semua orang. Termasuk orang yang tidak menyukai kita. Termasuk orang yang membenci kita. Jadi kalau sampai sekarang engkau masih menyimpan kebencian, engkau harus melepaskan kebencian itu. Kalau engkau mau diberkati oleh Tuhan, engkau harus belajar mengasihi. Taruh orang-orang yang membenci saudara, fotonya itu di depan saudara dan mengatakan, aku mengasihi engkau. Aku mengasihi engkau. Karena Tuhan menghendaki supaya musuh kita pun juga dikasihi, bahkan juga didoakan. Mendoakannya yang baik. Nah, loh iyalah. Bukan lalu mengasihi didoakan. Oh kiranya kamu nanti pulang dari gereja dijatuhi bom dari Nagasaki misalnya. Lah kalau seperti itu ya namanya percuma ya saudara ya. Itu bukan kasih yang sejati. Ya saudara, jadi memang saya merasa kekristenan itu sulit. Tetapi saya tahu kalau kita melakukan, kita itu diberkati Tuhan. Sungguh saudara, saya pernah punya pengalaman berdiri mau worship leader. Saya waktu itu merasa sakit hati terhadap seseorang. Karena perkataannya. Makanya nanti suatu saat khotbah tentang perkataan ya. Saya namanya orang pendeta juga manusia kan begitu. Dia juga bisa merasa sakit hati. Saya sakit hati sekali, tapi pergumulan sekali. Aduh, Tuhan aku ini nggak bisa loh, mau worship leader, tapi kok aduh masih sakit hati sama orang ini. Saya langsung samper saudara. Aku nggak enak sama kamu, tetapi aku mengampuni engkau, sorry ya, saya begitu. Setelah itu plong saya langsung bisa WL dengan baik. Ya. Kalau petugas WL enggak bisa dengan tugas dengan baik itu baik, stres. Sungguhan saudara. Itu pengalaman saya. Tugasnya kalau enggak bisa baik itu ya enggak senang. Tapi ketika itu saya sadar dan saya harus mengampuni, itu yang saya lakukan, saudara. Jadi kita harus meningkatkan kasih ya. Orang Kristen itu harus seperti itu. Ya, harus seperti itu. Itu yang harus kita lakukan. Ya. Kita akan membaca Matius pasal yang ke-43. Matius pasal 43 ya, ayatnya yang ke
Pasal 5 ayat 43 sampai 46 dikatakan demikian. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Dulu kan begitu ya. Makanya ada firman gigi ganti gigi, mata ganti mata. Itu dulu. Ya, makanya ada muncul aku berkata kepadamu kasihilah musuhmu dan berdoa. Yang ayat 43 tadi ya. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. 40 selanjutnya, tetapi aku berkata kepadamu kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Selanjutnya, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Enggak ada, ya. Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita nggak ada upahnya, saudara. Tetapi ada upahnya kalau kita mengasihi orang-orang yang tidak mengasihi kita. Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Jadi saudara, mari kita mengasihi semua saja, ya, semua saja. Adanya youth itu kan mengajar anak-anak muda juga menjadi perhatian kepada dunia yang ada di sekitar yang tidak percaya kepada Tuhan. Saya salut kepada Hari. Saya mungkin tidak bisa seperti dia. Ya, sudah bahasa Inggris saya kan gradul-gradul, tetetuwet gitu kan ya enggak bisa toh ya, enggak bisa bagus Inggris saya. Makanya toh saya ini diterima suami saya dengan hanya modal I love you and I need your money. Sudah diterima begitu tuh lega sudah ya. Walaupun yang lainnya enggak apa-apa, tapi itu sudah diterima, itu sudah puji Tuhan. Nah, mau ngomong banyak ke orang-orang yang lewat itu ya ngomongnya bagaimana, cuma ya bisanya hai how are you kan cuma begitu doang kan ya bagaimana. Tapi melalui kaum muda, anak-anak remaja, dia dididik sama Hari untuk bisa care sama orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Nggak menyangka kalau mereka nggak perlu barang, tapi mereka perlu doa. Ya, saudara pernah berpikir? Ya, saudara pernah berpikir demikian? Enggak kan ya? Ternyata mereka perlu doa. Tidak perlu barang. Karena kayaknya homeless pun kan juga dipelihara sama pemerintah. Jadi kalau mereka enggak hambur-hambur begitu kan mesti bisa beli sesuatu yang mereka butuhkan. Kan begitu. Jadi yang diperlukan bukan barang tetapi mereka perlu doa. Saudara, itu mengajarkan untuk memberikan kasih melalui perhatian. Makanya tadi kan 1 Tesalonika mengatakan bagaimana hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Jadi memang harus ditunjukkan kasih itu kepada semua. Supaya dunia melihat bahwa kita anak-anak Tuhan adalah anak-anak Tuhan yang penuh kasih. Ya, itu saudara. Yang terakhir, ya saudara. Yang ketiga, yang pertama tadi, ya apa yang perlu kita ketahui tentang kasih sejati ini, kita harus memposisikan kasih dengan benar. Yang kedua adalah kita harus meningkatkan kasih. Dan yang ketiga itu harus menjaga kualitas. Jadi dijaga, dipertahankan. Ya, tidak boleh menjadi dingin. Tapi harus terus dipertahankan, bisa mengasihi dengan kualitas yang baik. Ayat yang terakhir Yeremia pasal 31 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan, ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita bangsa Israel, bangsa yang dikasihi Tuhan, dipimpin keluar dari Mesir, berjalan di padang gurun, dan mereka menemukan perjanjian Tuhan di tanah Kanaan. Mereka menjadi lupa, ya saudara.
bahwa semua itu dari Tuhan. Mereka sudah mulai menyimpang kasih mereka. Mereka mulai menyembah kepada Baal. Mereka mempercayakan hidup mereka kepada ilah-ilah lain. Tetapi Tuhan katakan, dari jauh aku berlari, ya. Aku menampakkan diri, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Kasihnya yang kekal tidak berhenti di situ, tetapi dikatakan sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Tidak berhenti. Ya. Jadi dijaga kualitas kasih. Itulah Allah kita. Dan kita pun juga kasihnya pun demikian. Ya, kasih yang kita miliki harus kita jaga kesejatiannya. Ya, harus kita pertahankan kesejatiannya, karena itulah yang Tuhan mau kita lakukan di dalam kehidupan kita. Saudara, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang bisa melakukan firman Tuhan. Meskipun saya tahu seperti contoh tadi yang saya ceritakan, ya, kalau tersakiti itu sulit sekali untuk mengampuni. Tetapi Tuhan mengajarkan supaya kita pun mengasihi orang yang tidak kita kasihi, yang telah menyakiti hati kita. Tuhan mau supaya kita mengasihi mereka. Karena kita sudah menerima kasih yang berlimpah-limpah, kita harus juga bisa memberikan kasih yang berlimpah-limpah kepada semua orang. Ya, sulit untuk dilakukan, gampang untuk dibicarakan. Ya, tapi Tuhan mau, ya, kita semua harus belajar melakukan. Ayo kalungkanlah itu kasih dan setia di lehermu dan tuliskanlah itu di loh hatimu. Ya, diingat terus sampai Kristus datang. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdiri bersama. Mari kita menaikkan pujian kasih dari surga memenuhi tempat ini.